Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam juga sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Yunita Hasutingsi, mahasiswi PKM 2 akan mempresentasikan dalam rangka melaksanakan tugas fikih sunnah oleh dosen Ustazah Umi Siti Munasa. Dan pada saat ini saya akan membawakan tentang 10 ketentuan membaca surah Al-Fatihah saat sholat. Hadirin yang berbahagia, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ketika kita sholat, maka ada yang harus diperhatikan, yakni surah Al-Fatihah. Nah, di dalam hadis dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Maka ketika ada hadis yang mengatakan demikian, maka seyogianya kita harus memperhatikan surat Al-Fatihah. Dan sebagai bagian dari ibadah, sudah semestinya bila dalam pelaksanaannya ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi orang yang sholat dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukunnya, maka menjadikan sholat itu tidak sah. Saya Salim bin Sumair Al-Hadrami di dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 10 syarat membaca surah Al-Fatihah. Ke-10 syarat tersebut kemudian dijabarkan penjelasannya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Syifatus Saja sebagai berikut. Yang pertama, faslun syurutul Fatihah asyaratun. Jadi fasal syarat Al-Fatihah ada 10, yakni pertama tertib, yaitu tertib. Makna tertib di sini adalah bahwa surah Al-Fatihah harus dibaca sesuai urutan ayat-ayatnya, tidak boleh terbolak-balik gitu ya. Berurutan dari ayat 1, 2, 3 sampai 7 ayat yang terulang, dimulai dengan surah Al-Fatihah basmalah, diakhiri dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Itu jadi tidak boleh dibolak-balik. Kemudian yang kedua, al-muwalatu, yaitu al-muwalah artinya berurut dan tidak disela. Artinya semua ayat harus dibaca secara berturut-turut tanpa diselingi dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan salat. Seumpama di tengah salat membaca surah Al-Fatihah tiba-tiba bersin lalu mengucapkan alhamdulillah bagaimana disunahkan di luar salat, maka bacaan hamdalah tersebut telah memotong berturut-turutnya bacaan Al-Fatihah. Maka jika demikian harus mengulangi bacaan salat itu walaupun salatnya tidak batal. Ya, namun bila semua itu terucapkan karena lupa, maka tidak dianggap memotong berturutnya bacaan surah Al-Fatihah ya, sehingga tidak perlu mengulang dari awal. Yang ketiga yang harus diperhatikan juga yaitu wa mura'atu hurufiha, yaitu menjaga huruf-hurufnya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada 138 huruf. Tapi kalau kita hitung dengan tasdidnya, dengan alif lamnya, maka bisa jadi semuanya total ada 156 huruf.
Nah, semua huruf itu harus terbaca dengan baik. Ya, dengan memperhatikan makharijul hurufnya, tidak tertukar antara huruf H dengan H-nya, antara huruf Hamzah dengan Ainnya, antara huruf Sin dengan Sudnya, atau Po dengan Ta-nya, ya, jadi Bo dengan Dalnya, ya, itu harus benar-benar diperhatikan, ya. Tidak juga ada tawaludnya, mana yang harus pantul dan tidaknya. Maghdubi, dijaga jangan sampai huruf terpantul, atau alif lam atau nun, an'amta, an'amta, itu tidak menambah-nambah harokat, tidak menambah-nambah huruf di antara huruf tersebut, ya. Kemudian yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha, yaitu menjaga tasydidnya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasydid yang harus dijaga, ya. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, middin itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, disempurnakan itu tiap tasdidnya itu, ya. Nah, kemudian yang ke 5, wa alla yaskuta sakatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Jadi yang kelima, tidak berhenti di tengah bacaan, lama atau sebentar dengan bermaksud memotong bacaan, ya. Jadi bila di tengah surah Al-Fatihah berhenti bukan karena maksud memotong bacaan, tetapi karena adanya uzur tertentu seperti lupa atau lelah, maka tidaklah mengapa, artinya tidak menjadikan batal surah Al-Fatihah tersebut, ya, bisa dilanjut. Kemudian yang keenam, yakni qiraati kulli ayatiha wa minhal basmalah, membaca semua ayatnya termasuk basmalah, ya. Jadi di Imam Syafi'i, basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, maka kesemuanya harus dibaca sempurna. Kemudian yang ketujuh, yakni wa'adamul lahnil mukhilla bil makna, tidak lahan, tidak salah baca yang bisa merubah makna, ya. Salah satu yang bisa merubah makna dalam membaca surah Al-Fatihah, dalam membaca surah-surah yang lain pun, ya, diantaranya adalah perubahan makharijul huruf, gitu, ya. Kemudian harokat, fathah, kasroh, dhamma, ya. An'amta tidak an'amti, atau tidak an'amtu, gitu, ya. Kemudian juga diperhatikan tasydidnya, diperhatikan sukunnya. Nah, itu juga bisa menjadikan kesalahan makna. Atau maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Nah, panjang pendek itu diperhatikan karena di Imam Syafi'i maliki yaumiddin maknya panjang, gitu, ya. Kemudian yang ke-8 adalah wa an takuna halatal qiyami fil fardhi. Jadi bacanya dengan berdiri saat sholat fardu, ya. Jadi sempurnakan bacaan Al-Fatihah kita sebelum kita melakukan gerakan-gerakan yang lain, terutama ketika di rakaat ketiga dan rakaat keempat yang kita hanya membaca surah Al-Fatihah saja tanpa surah, gitu. Maka sempurnakan terlebih dahulu surah Al-Fatihahnya, baru tumanina sebentar, kemudian lakukanlah ruku, ya. Kemudian yang ke-9,
wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah, dirinya mendekarkan bacaannya atau bacaan Al-Quran itu dapat didengar oleh diri sendiri. Jadi jangan sampai di dalam hati gitu ya, atau sekedar komat kamit gitu ya, tapi harus dihayati, harus di lirih itu bacaannya terdengar oleh kita gitu, oleh diri kita sendiri. Kemudian yang ke-10, wa allat yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun, tidak menyela-nyelanya dengan zikir yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi di poin kedua, di syarat yang kedua, surah Al-Fatihah ya tidak boleh diselingi oleh kalimat zikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat, kecuali ketika ingin memperbaiki bacaan imam, mengucapkan subhanallah, itu masih bisa jadi bagian dari sholat itu sendiri ya. Jadi ke-10 syarat-syarat Al-Fatihah ini yang menjadikan syarat sahnya bacaan Al-Fatihah, syarat sholatnya, syarat sahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Al-haqqu rabbika la takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Rabbku dan janganlah kamu termasuk umatnya lagu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.